satu, I think all of you can solve this question. I think I will tunjuk aja kali ya. Ini punya catatan kalian kemarin nggak sih? Coba Zak, jangan Zak. Ya. Dinho. Okay, Dino, can you solve the first question, please? Kerjain nomor 1. Is there Dinho? Dinho, answer me, please. Dinho? Ya, weh. Okay. Can you solve the first question? Bisa nyelesain nomor 1? Okay, the others you can solve the others question ya di buku latihan kalian masing-masing. Nggak usah nungguin Umi. Boleh kalian kerjain dulu. Siapa tahu Umi tunjuk nama kalian kan. You did how? The first question, please. Can you solve it? 50 nih. 50. Are you sure? Okay, Dino. What is the value of the absolute of negative 101? 101 or 101? 101. Okay. What is the absolute value of negative 101? Nilai mutlak dari negatif 101 berapa? Berapa, Dino? Nggak tahu nih. Tahu. Nggak tahu. Oke. Jadi, apa itu nilai mutlak? Oke, back to definition. Kita punya, dia akan jadi A ketika A-nya lebih dari sama dengan 0, dan dia akan jadi negatif A ketika A-nya kurang dari 0. Sekarang Umi tanya, kalau Umi punya negatif 101, maka jadinya apa? Negatif 101 itu kurang dari 0 atau lebih dari sama dengan 0, Dino? Dino? Kurang dari 0? Are you sure? Negatif ya, negatif 101 kurang dari 0. Berarti apa? Hasilnya negatif dari negatif 101. Apa itu negatif dari negatif 101? Negatif, negatif, hasilnya? Gino? Positif. Iya, positif. So, we have the absolute value of negative 101 is 101. Positive 101. 1-1. Ya, Dino ya? And then, plus, what is the absolute value of 55? Nilai mutlak dari 55? Apa, Dino? Ini 55, Bang. Negatif 55. Are you sure? Jadi absolute value, Dino, dia adalah simbol yang membuat apapun yang ada di dalamnya hasilnya selalu non-negatif atau lebih besar sama dengan 0. Jadi di sini kita punya, kalau kita punya mutlak dari 55 bukan negatif 55 tapi tetap 55 karena dia udah positif. Jadi kalau dalamnya positif dia hasilnya bilangan itu sendiri. Kalau dalamnya negatif dia hasilnya negatif dari bilangan itu. Artinya negatif kali negatif kan positif ya. So, do you know the last one? The last question, what is the absolute value of 4? 104 nih. Okay, positive 4. That's right. So, when you sum this number, you get the answer is 160. Okay, that's right. 160. Okay, thank you, Dino. So, you can solve the question ya. Kalau suruh ngerjain lagi soal kayak gini ya. Paham kan? Insyaallah. Oke, jangan lupa dicatat lumayan buat tambah-tambah tugas tugas kita berapa? 1 pekan 3 soal. Jadi lumayan tuh kalau dicatatkan 10 soal bisa 3 pekan kan? Oke, next number 2. Is there one do number 2? Anyone here want to solve number 2?
Ada yang mau ngerjain nomor 2? Ya. Can you raise hand, please? Okay, Faris. Okay, please choose number 2. What can we do? We have 7 minus 2x, the absolute value of 7 minus 2x equal to 1. After Ada that, dua cara. Ada dua cara. Ada dua Ya, ada cara. dua. Okay, the first one, please. Ya, pertama 7 min 2x sama dengan 1 Okay. atau So, atau atau 7 min 2x sama dengan 1 sama dengan min 1. min 1. Okay, and then for 7 minus 2x equal to 1, we get? Karena itunya 7-nya pindahin ke kanan, jadinya min 2x sama dengan minus 2x, 1, min 7 dikurang 7. 7. Oke, terus? Jadi min 2x sama dengan min 6. Oke, and then? X Terus equal tuh to? min 2-nya diturunin di bawah 6. Jadinya x sama dengan min 6 per min 2. Oke, and then? Ya, hasilnya 3. 3. Oke, that's right. And then the other? Ini 7-nya dipindahin Minus ke 2x belakang. equal to minus 1 minus 7. Tuh. And then? Jadi min 8. Jadi min 2x sama dengan min 8. And then x-nya? Min 2-nya ditaruh bawah. Okay, you can just say it like that. Negatif 2 sama dengan 4. dibagi negatif 2. X sama dengan 4. 4. Oke, X sama dengan 4. So, the answer is 3 or 4. So, this is the answer. X sama dengan 3 atau X sama dengan 4. Okay, thank you, Faris. Jazakumullah khair. Okay, for number 3, the question number 3, is there wanna solve it? Ada yang mau ngerjain nomor 3? Raise hand, please. Nomor 3, raise hand, please. Mikdad, do you want to do number 3? I think Umi will ask Budiman. Budiman? Is there Budiman? Iya, Mi. Okay, Budiman. Please, can you solve number 3 for Umi? We have minus 3, the absolute value x minus 7 plus 2 equal to minus 13. Oke, kita punya negatif 3 dikali mutlak x minus 7 ditambah 2 sama dengan negatif 13. What is the first step? Apa cara langkah pertamanya, Budiman? Kan kita butuh, kalau mau pakai caranya si Faris tadi, kita kan butuh bentuknya kan kayak gini nih. Mutlak sama dengan bilangan gitu ya. Jadi yang di sebelah kiri mutlak, yang di sebelah kanan bilangan. Tapi kan ini kita kecampur nih. Apa yang harus kita lakukan, Budiman? Biar bisa kebentuk kayak yang nomor 2, apa yang harus kita lakukan? Min 3-nya dipindahin, Mi. No, jangan dipindah. Jangan dipindah dulu. Ada yang harus kita pindahin pertama sebelum min 3. Apa?
Yaitu Plus dua, penjumlahan Mi. dua ini. Iya, plus 2-nya. Kalau di sini berarti jadi berapa? Masih plus 2 Min atau berubah? Min Iya, 2. negatif 2. Min That's 15. right. So, we have minus 3, x minus 7, x 1 minus min 13 dikurangi 2. Berapa? Budiman? 15. 15. Ih, pintar. Masya Allah. Barakallahu fi. Okay. And then, the next step. Umi wanna make number 3 to be number 2. Jadi di sini Umi pengen bentuk nomor 3 ini jadi nomor 2. Sedangkan di sini belum mirip. Apa yang bikin dia nggak mirip? Budiman. Min 3-nya, Mi. Iya, min 3-nya ini yang bikin nggak mirip. Berarti harus diapain? Kita bagi negatif 3 di kedua ruas. Ya, jadi kita punya x min 7. Di sini min 15-nya dibagi dengan Min 3. negatif 3. Pinter. Jadi kita punya x min 7 sama dengan 5. Iya, pinter. That's right. Jadi udah bentuknya udah sama kayak punya Faris tadi di nomor 2. Udah sama? Sudah, Mi. Oke, sekarang next step. Berarti do like Faris do in number 2. Apa yang harus kita lakukan? Ada 2 cara. Apa aja, Budiman? X min X min 7 7 sama dengan 5. sama dengan and then the next X 7 sama dengan min 5. Okay, that's right. And then for x min 7 equal to 5, we get x sama X dengan 5 tambah 7, Mi. Iya, that's right. And then we get x equal to 12. yes, that's right. 12. Terus habis itu yang sebelah kanan x sama dengan Min 5 yes. min 7. Are you sure to that? Plus, Mi. Plus. Okay, plus 7. And then we get x equal to 2. yes, 2. X equal to 2 and x equal to 12. So we get there x equal to 12 or x equal to 2. Do you get it? Understand, Budiman? Paham, Mi. Okay, Alhamdulillah. Dina, how about you? Do you get it, Dina? Do you understand what Budiman explanation just now? Insyaallah. Masya Allah. Okay, that's good. Anyone wanna solve number 4, please? Ini number 4 itu kayak something ya. Kayak apa namanya? Sesuatu yang dijauhi gitu ya. Nomor 4 ke bawah itu. Ida mana do number 4, please? Ada yang mau ngerjain nomor 4? Yang nggak remedi deh, please. Udah banyak kemarin. Okay, I think Umi will open Umi contekan anak-anak Umi yang kemarin, supaya yang nggak remedi, yang diam-diam aja juga speak up, biar bisa ngajarin temennya. Maybe some Umi explanation nggak bikin yang lain paham, tapi kalau kalian yang ngejelasin, yang lain lebih paham. Coba. Umi tanya siapa ya di sini ya? Nobel Shelky, is there Nobel Shelky here? Is there Nobel Shelky? Can you solve number 4, please, Polly? Nomor berapa, Mi? 4. Nomor 4.
Taruh. Oke. Yuk, kita mulai nomor 4. The explanation by Nobel Shelby. Oke, siap nyatet ya. Yang lain siap mencatat, lumayan. Oke. Pertahanan hidup 3 pekan ke depan ya, kalau dapat 10 soal. Wait a moment, Nobel. Dibagi jadi 2, Mi. Pertama nyari Dibagi jadi 2. 4x min 2-nya dicari dulu. 4x min Itu yang 2-nya dicari terakhir X. dulu. Oke. Ya. Seperti apa cara mencari 4x min 2-nya? Oke, kita punya seperti ini ya soalnya ya. Ini pindah ke bawah. 4x min 2 sama dengan x plus 7. Dimutlakin dua-duanya. Kalau tadi nomor 2 dan 3 mutlaknya cuma 1, kita sekarang punya 2 mutlak di sini. Ayo lo gimana? Kata Nobel, kita harus pilih salah satu dulu, terus kita pakai definisi nilai mutlak. Maksudnya gimana nih? Misal 4x min 2, diapain, Bel? Mencari apa ya? Dicari apa ya? It's Umi right like this? Kita cari. Oh, menentukan interval. Iya, kita cari ininya dulu. Umi Ya, benar? 4x min 2. Sama negatif 4x minus 2. Ya. Oke, dari yang 4x min 2. Untuk x berapa ini? Dia berlaku jadi 4x min 2. Berapa, Mi? Kan dia harus ada intervalnya nih. Kan berdasarkan definisinya di sini, dia akan menjadi A ketika A-nya non-negatif. Kemudian menjadi negatif A ketika A-nya negatif. Sekarang kalau Umi punya 4x minus 2, dia bakal jadi 4x minus 2 ketika x-nya berapa? X-nya lebih dari sama dengan? Lebih dari sama dengan berapa? Kalau nggak salah. Berapa? Setengah. 1/2. Setengah. Oke, dari mana asal setengah itu? Teman-teman mau bingung nih. Hah, dari mana setengah? Gitu kan? Gimana asal 4x min 2. 4x min 2. Lebih dari sama dengan 0. Lebih dari sama dengan 0. Maka kita punya 4x lebih dari sama dengan positif 2. X lebih dari sama dengan 2 per setengah. 2/4. 2/4 itu apa? 1/2. Nah, kalau udah ketemu yang atas itu X lebih dari sama dengan setengah, berarti yang bawah tinggal X kurang Dikasih dari minus. Iya, enggak kurang dikasih minus. Yang bawah kan udah minus 4x min 2. Minus ya. Oke, selanjutnya yang X plus 7. Yang mutlak X plus 7 dia bakal jadi X plus 7 dan negatif X plus 7. Plus 7. Dia jadi X plus 7 ketika apa, Soli? X lebih dari sama dengan negatif 7. Iya, pintar. Bisa ya yang lain ya? Kalau enggak, bisa langsung tanya ke Nobel ya. Karena di sini Nobel ngasih explanation, so kalau nggak bisa langsung raise hand, Nobel mau tanya gitu. Oke? And then negatif X plus 7 ketika X-nya kapan, Bel? X kurang dari negatif 7. Okay, that's right. Okay, so we had this. And then, what is the next step? Langkah selanjutnya apa? Ketika kita udah bagi 2 ini. Membuat hubungan. Membuat hubungan, oke. Membuat hubungan apa yang kita buat? Hubungan mereka baik-baik aja. Oke, membuat hubungan. Apa hubungannya, Bel? Kita buat pakai garis bilangan dulu, boleh? Kita punya di sini minus 7, dan di sini setengah. Nah, kita punya hubungannya apa? X kurang dari negatif 7
Kemudian negatif 7 lebih dari sama dengan X tapi kurang dari setengah. Kemudian di sini X lebih dari sama dengan setengah. Oke, kita punya 3 hubungan ini. Ya. Yang tengah itu kayak mana, Mi? Itu, Mi. Yang min 7 kurang dari sama dengan cara itunya tuh. Nentuinnya. Oke. Yuk, nah Bel, gimana nentuin ini, Bel? Mi. Mi. Gimana nentuin ini? Ada yang bingung? Kayak mana nentuin hubungan ini? Katanya tadi kan menentukan hubungan. Bener kan hubungan yang Nobel maksud itu yang Umi tulis di sini, di sebelah kiri bawah nih? Bener. Oke, kayak mana nentuin X kurang dari min 7, kemudian yang tengah kok X lebih dari sama dengan min 7, kurang dari setengah, dan yang kanan kok X lebih dari sama dengan setengah. Kayak mana ini? Kenapa bisa dapat kayak gini? Kan yang kalau min itu kalau ke kiri nambah ini, Mi. Nambah kecil angkanya. Nambah kecil. Tahu lah. Berarti min 7 sama setengah lebih kecil mana? Min 7. Lebih kecil min 7. Terus habis itu maka kita terbentuk 3 daerah di sini. Ya, Salih ya. Kita bentuk 3 daerah. Kenapa kok jadi 3 daerah nih? Ternyata kalau kita punya daerah yang kurang dari negatif 7, dia itu pasti juga kurang dari setengah. Tapi ternyata kalau kita teliti lagi, ada loh misalkan 0. 0 itu dia nggak ada di daerah kurang dari negatif 7 dan bukan di daerah yang lebih dari sama dengan setengah. Jadi dia itu ada di tengah-tengah antara negatif 7 dan juga setengah. Maka kita bentuk daerah yang ini. Nentuin kurang dari sama dengan sama kurang darinya gimana nih? Ikutin yang udah dibikin Nobel tadi. Nah, kalau misal kita punya di sini yang kurang dari negatif 7 itu pakai kurang dari, nggak ada sama dengannya, berarti di sini kita pakai kurang dari. Terus kalau misalkan di sini kita pakai setengahnya kurang dari, berarti di sini kita pakai X kurang dari setengah. Tapi di sini kok pakai lebih dari sama dengan nih? Karena di sini kita punya X lebih dari sama dengan negatif 7 kata Nobel. Berarti kita punya di sini X lebih dari sama dengan negatif 7, tapi kurang dari setengah. Kemudian yang ini, kita ngikutin ini. X lebih dari sama dengan setengah. Do you get it? Tadi siapa yang nanya namanya? Mi, kenapa itu bisa jadi kurang dari sama dengan itu gimana tadi? Oh iya, jadi kita ngikutin yang udah dibuat Nobel tadi kan, udah bikin ini nih, batas-batasnya nih ya, batas-batas yang 4 ini. Nah, jadi batas-batas yang 4 ini kita ngikutin. Oh, kita mau ngikut ngasih nama di daerah yang sebelah kiri 7. Ya, kita mau ngasih nama di daerah yang sebelah kiri 7. Kita lihat, yang di sebelah kiri 7 berarti pakai yang ini. X kurang dari negatif 7. Oke. Sampai sini jelas? Di sini nggak ada sama dengannya kan? Di sini tertulisnya. Jadi kita nggak pakai sama dengan di sini. Dan yang di daerah sebelah kanan negatif 7, kita berarti pakai yang X-nya lebih dari sama dengan negatif 7. Tapi karena dia masih di sebelah kiri setengah, berarti kita pakai X-nya kurang dari setengah. Nah, kemudian daerah sebelah kanan setengah, berarti kita pakai Oke, kita punya X-nya itu kurang dari setengah. Sampai sini bisa dipahami karena dia masih di sebelah kirinya setengah. Daerah kedua itu ada di sebelah kiri setengah, tapi di kanannya negatif 7. Jadi, dia ada di sebelah kanan negatif 7, tapi di sebelah kiri setengah. Daerahnya ada di sini nih. Ini kasih akhiran. Ini daerahnya ada di sini. Jadi dia ada di sebelah kanannya negatif 7, tapi di sebelah kirinya setengah. Nah, sehingga kita punya, karena di sini X kurang dari setengah, kalau di sebelah kiri, terus di sini kalau di sebelah kanan negatif 7, X lebih dari sama dengan negatif 7, maka kita dapat yang ini.
X lebih dari sama dengan negatif 7, X kurang dari setengah. Kemudian untuk di sebelah kanan setengah kita pakai yang terakhir, X lebih dari sama dengan setengah. Nah, di sini X lebih dari Jadi intinya sama kalau dengan yang di setengah. samping itu pakai yang bawah ya, Mi? Pakai yang bagian bawah. Pokoknya yang Ini kurang. pakai atas. Itu bagian Gimana? iya ya. Aduh. Yang di Oh, samping mana? kalau Sob? nggak ada sama dengan taruh di samping itu bukan? Yang nggak ada sama dengan? Iya. Mi, intinya itu Maksudnya kalau gimana? misalkan Nggak ada tanda yang sama kiri dengan itu Mi. kurang dari gitu ya, Mi. Yang di kiri itu kurang Iya dari, kan, kalau sedangkan di yang kiri kan kurang dari. Nah, tapi kalau di Udah. sini misalkan Nobel nulisnya di sini kurang dari sama dengan, terus di sini yang lebih dari toh, maka kita harus nurut yang ada di sini. Berarti yang di sini pakai kurang dari sama dengan, yang di sini pakai yang lebih dari. Pokoknya sesuai yang ditulis kita di sini. Nah, tapi kalau di sini Umi buat tadi ini lebih dari sama dengan ini kurang dari, maka yang ini Umi tulis di sebelah sini, yang di sebelah kiri X kurang dari negatif 7, yang di sebelah kanan X lebih dari sama dengan negatif 7. Ngikutin ini. Kemudian yang ini ikutin yang ini. Kurang dari setengah. oh, siap. Okay? Yolah, bismillah. Do you get it? Ya, Mi. Bismillah, bisa ya? Ketika otakmu Oke, ngeblank. ini belum selesai. Agak Nanti masih kalau ngeblank, ngehang gimana, Mi? Kalau ngehang berarti nggak sampai selesai bahasnya. Kita benerin dulu hang-hangannya. Oke. Nah, udah selesai ini gimana, Bel? Apa yang harus kita lakukan? The next step, Bel. Mi. Setelah ini kita harus melakukan apa? Nyari ketiga itu Mi, tiga bagian itu. Oh, nyari ketiga ini ya. Misal Umi mulai dari yang X kurang dari negatif 7 dulu. Maka kita lihat, kalau kita mau punya X kurang dari negatif 7, maka kita pakai X mutlak X plus 7-nya diganti apa di sini? jadi min. Berarti kita mutlak X plus 7-nya pakai ini. Terus mutlak X 4X min 2-nya pakai Yang min juga. Oke. pakai ini. Oke, berarti kita punya min 4X min 2 sama dengan min X plus 7. 7. Ini yang diambil min karena dia di boleh kiri ya, kalau Mi? Iya, karena dia di kirinya min 7 dan di kirinya setengah. Kan kalau misal kita punya daerah ini nih, daerah yang ini, itu kan dia ada di sebelah kiri min 7 dan juga di sebelah kiri setengah. Jadi kita pakai yang Umi merah ini, yang Umi kasih lingkaran merah. Oke, kemudian kita kerjain. Gimana cara ngerjainnya? Itu minnya sederhanain dulu Mi. Oke, boleh dikali min 1 di kedua ruas. Yang kiri Umi kali min 1 berarti tinggal 4X min 2. Yang kanan Umi kali min 1 berarti tinggal X plus 7. Boleh kan kayak gini? Umi kali min 1 di kedua ruas. Kemudian Umi kumpulin X-nya di sebelah kiri. 4X minus X sama dengan 7 plus 2. Maka Umi punya 3X sama dengan 9. X-nya sama dengan berapa? 9 per 3. Berapa Per 3. ini? 3. Positif 3. Dicek dulu. Apakah untuk X kurang dari sama dengan kurang dari negatif 7, X sama dengan 3 itu benar? Enggak memenuhi Mi. Enggak memenuhi. Tidak memenuhi. Maka kita tulis di sini TM. Tidak memenuhi. Next, untuk X-nya yang di sebelah kanan 7, negatif 7, tapi masih di sebelah kirinya setengah. Maka apa yang terjadi?
di sebelah kanannya 7, berarti di sini ya pakai yang hijau, tapi di sebelah kirinya setengah, berarti di sini. Jadi kita ubah mutlak 4x min 2-nya jadi negatif 4x min 2. Apa Mi? Ulang Mi. Oke. Jadi Umi kan punya X-nya di sebelah kanannya 7, daerah yang hijau ini. Daerah ini. Umi punya Ya, dia yang di tengah. sebelah kanannya negatif 7, tapi di sebelah kirinya setengah. Berarti Umi pakai, ini kan persamaan yang kalau X-nya itu di kanannya 7 nih. Yang negatif 7, sorry. Nggak ada yang bilang, nggak ada negatifnya. Oke, negatif 7 nih. Yang ini, yang mutlak X plus 7 berarti kita gantinya dengan X plus 7. Kemudian yang sebelah kiri setengah, kita punya negatif 4x min 2. Jadi mutlak 4x min 2-nya kita ganti negatif 4x min 2, sedangkan mutlak X plus 7-nya kita ganti X plus 7. 7. Nah, di sini kita boleh kaliin negatifnya. Negatif kali 4x, negatif 4x. Negatif kali negatif 2, positif. Positif 2. Positif 2. Oke, kemudian sama min 4x minus x sama dengan 7 minus 2. Maka Umi punya min 5x sama dengan 5. Maka x-nya sama dengan 5 bagi min 5. Sama dengan berapa di sini? Min 1. Negatif 1. Sekarang cek, apakah negatif 1 benar nih di antara negatif 7 sampai setengah? Benar. Benar. Maka dia memenuhi. Kemudian coba yang terakhir. Untuk X lebih dari sama dengan setengah, berarti kita pakai yang mana? Pakai yang mana? Yang mutlak 4x min 2 diganti yang apa? Yang 4x min 2. 4x min 2. Diganti yang 4x min 2. Kemudian yang mutlak X plus 7 diganti siapa? X plus 7. Diganti X plus dengan 7. X plus 7. Pinter. Maka kita punya 4x min 2 sama dengan X plus 7. Maka kita punya 4x minus X sama dengan 7 ditambah 2. Maka kita punya di sini apa? 3x sama dengan 9. X-nya sama dengan 9 bagi 3 sama dengan 3. Memenuhi nggak? 3 lebih dari sama dengan setengah, betul? Betul. Iya, Mama memenuhi. Berarti jawabannya yang mana, Mi? Yang memenuhi aja. Berarti kita punya jawabannya adalah X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 3. Oke. Nah, kalau kalian mau latihan, coba kerjain nomor 5 pakai cara yang sama. Tapi ternyata, kalau kalian nggak suka cara ini, ada loh cara lain. Wah, oke. Ada loh cara lain. Gimana caranya, Mi? Mi akan buat something di sini. Nah, kalian bisa mencari faktor dari persamaan kuadrat? Bisa nggak? Bisa? Oke, kita bisa menggunakan ini. Kita kuadratkan di kedua ruas. Jadi, mutlak 4x min 2. Jadi, kita kan punya sifat nilai mutlak nih. Kita punya sifat nilai mutlak di sini. Sifatnya adalah mutlak x kuadrat itu sama dengan mutlak x dikuadratkan. Jadi Umi punya, kalau Umi dikuadratkan x mutlak dikuadratkan, itu hasilnya itu bilangan biasa dikuadratkan. Nah, maka kalau Umi punya 4x min 2 mutlak sama dengan mutlak x plus 7, maka di sini Umi punya 4x min 2 dikuadratkan juga sama dengan x plus 7
dikuadratkan. Jadi kita punya seperti ini menurut sifat ya. Maka Umi punya dua-duanya dikuadratin, yang sebelah kanan dikuadratin. Maka Umi punya 16x kuadrat. Oke, kalau misal masih bingung, Umi ulangin dari sini. 4 min 2 dikuadratkan, 4x min 2 dikuadratkan itu artinya 4x min 2 dikali 4x min 2. Yang ini x plus 7 dikali x plus 7. Maka di sini kita punya 16x kuadrat min atau plus? Min 16x plus 4 sama dengan x kuadrat plus 14x plus 49. Setelah itu Umi buat di ruas kiri semua, maka Umi punya 16x kuadrat dikurangi x kuadrat min 16x min 14x dan plus 4 min 4 9 sama dengan 0. Yang kanan Umi 0 kan. Maka Umi punya seperti ini. Maka Umi punya 15x kuadrat dikurangi 20x. 30 ya. 30x dikurangi 45 sama dengan 0. Sampai sini bisa dipahami atau ada penjelasan Umi yang kurang jelas? Tinggal kita faktorkan. Ini nih, ini bisa kita keluarin 15-nya. Berarti kita punya x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Nah, berarti kita harus faktorin x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Kita faktorin. Kita faktorin berarti kita punya ini x, ini min 3, ini plus 1 sama dengan 0. Maka kita punya solusinya x min 3 sama dengan 0, x sama dengan 3, x plus 1 sama dengan 0, x sama dengan min 1. Sama kan hasilnya? Jadi bisa dua cara untuk kasus nomor 4. Boleh kalian buat, masih agak bingung ya? Boleh kalian buat kayak Nobel tadi di breakdown, terus dicari hubungannya, dicari intervalnya, baru kita dapat hasilnya. Atau kalian boleh kayak Umi dikuadratkan di kedua ruas. Syaratnya satu tapi kalian harus paham betul dengan persamaan kuadrat pas kelas 9. Jadi harus bisa menfaktorkan, bisa mencari akar-akarnya, bisa mengalihkan. Nah, itu yang penting. Kalau misalkan kalian belum paham persamaan kuadrat, ya berarti cara teraman pakai caranya Nobel. Tapi jujur Umi sangat terbantu kalau pakai persamaan kuadrat itu ketika nanti kita di pertidaksamaan. Kalau di persamaan masih sama rumitnya lah antara pakai breakdown sama pakai kuadrat. Tapi ketika kita punya soal nomor 10, itu paling gampang dia pakai kuadrat nyelesainnya. Jadi kuadratkan di kedua ruas. Nah. Tapi boleh nggak, Mim? Soal nomor 10 dikerjain dengan cara soal nomor 4 yang tadi kita yang cara pertama. Boleh. Cuman Umi akan lebih suka, kalau Umi pribadi ya, Umi lebih suka ngerjain dengan menguadratkan di kedua ruas kalau untuk soal nomor 10. Nanti di pertemuan selanjutnya kita coba untuk dua-dua caranya. Oke, nomor 5 silahkan kerjakan mandiri ya. Nomor 5 ini nggak bisa kita menggunakan kuadrat. Kenapa? Ada yang tahu kenapa nggak bisa? Ada sama dengan 3 bukan? Ada yang tahu? Iya, ada sama dengan 3. Harusnya kalau bisa dikuadratkan berarti harus sama dengan? Sama dengannya harus 0. Nah, karena ada sama dengan 3 di sini, kita nggak bisa pakai cara kuadrat. Satu-satunya cara adalah menggunakan caranya Nobel tadi, yaitu dengan membreakdown mutlak 2x min 3 itu sama dengan 2x min 3 ketika x-nya berapa,
kemudian sama dengan negatif 2x min 3 ketika x-nya berapa, kemudian sama dengan 4x min 2 ketika x-nya berapa, kemudian sama dengan negatif dari 4x min 2 ketika x-nya berapa. Nah, di situ kita nomor 5 harus pakai yang cara Nobel tadi. Nggak bisa pakai cara kuadrat yang ada di warna merah ini. Nah, jadi buat kalian yang udah jago persamaan kuadrat, yang di kelas 9-nya jago banget persamaan kuadrat, tenang, masih dipakai kok sampai kelas 10. Oke? Nah, jadi ini yang jago-jago persamaan kuadrat boleh pakai cara yang ada di kolom merah. Optional. Yang penting jawabannya benar. Oke, ada pertanyaan? Any question, please? Di nomor 5 itu sama dengan 3-nya dikemanain ini? Dia tetap ditulis sama dengan 3. Nanti pas di sininya, Iya, kayak gitu. Di yang ini, kan kalian cuma ganti yang ada mutlaknya. Yang nggak ada mutlaknya kan nggak diganti tuh. Ya. Jadi yang kalian ganti kan cuma mutlak 2x min 3 diganti apa? Mutlak 4x min 2 diganti apa? Sama dengan 3-nya tetap sama dengan 3. Nah, nanti dikumpulin yang sebelah kiri X, yang di sebelah kanan bilangan. Nah, terus habis itu dapat deh hasilnya. Paham nggak maksudnya? Jadi tanda yang ini, negatif yang di sini, sama dengan yang di sini, dan bilangan kasih yang di sini, waktu di sini nggak kita ubah-ubah. Yang kita ubah-ubah cuman yang ada di dalam mutlak. Jadi mutlaknya kita hilangin, kita ubah dia jadi misal 2x min 3 jadi negatif 2x min 3. Kemudian 4x min 2 jadi negatif 4x min 2. Jadi kita punya negatif 2x min 3 dikurangi negatif 4x min 2 sama dengan 3. Jadi untuk operasi di sini itu sama dengan di sini, dengan bilangan di sini itu enggak kita otak-atik. Yang kita otak-atik cuman yang ada di dalam mutlak. Ya, silakan nanti kalau misal udah nyoba sendiri, boleh tanyain ke Umi. Udah bener belum sih, Mi, nomor 5 ini? Biar belajar kita tuntas ya. Oke, alhamdulillah. Ya, minimal kita udah latihan kan? Kan pekan ini latihan 3 soal juga tuh. Udah latihan nih. Nah, udah dapat 4 soal. 5 soal malah. 4 soal. 5 mau. Oke? Nah, nanti 6 sampai 10 kita bahas di pertemuan selanjutnya, insya Allah. Ya, nanti bab selanjutnya udah ada yang tahu belum bab apa selanjutnya? Bab apa selanjutnya? Ada yang tahu belum? Ayo, buku mahalnya dibaca, buku mahalnya, kitab mahalnya. Ayo, bab selanjutnya setelah nilai mutlak kita punya. Kenapa Mi kok tanya? Soalnya Mi nggak pegang kitab ya. Persamaan linear 3 variabel. Persamaan linear 3 variabel itu lebih mudah, jauh lebih mudah daripada absolute value, I think. Pokoknya kalau kalian waktu SMP-nya seneng dengan eliminasi, substitusi, dan lain-lain, waktu di persamaan linear 2 variabel, insya Allah dipermudah di persamaan linear 3 variabel. Oke, udah Umi kasih spoiler ya, berarti baca buku kelas 8-nya, bagian sistem persamaan linear 2 variabel. Umi kasih ini yang kita bahas besok, eliminasi, substitusi, dan lain-lain untuk bab selanjutnya. Oke, dan it is all of our class today. Please open your cam. Umi masih tunggu untuk remedialnya ya. Kalau bisa hari ini kalian kumpulin ke Umi. Ingat, Umi pengen kalian berusaha menghalalkan nilai kalian. Jadi jangan sampai kalian menyerah hanya karena Umi kasih batas waktu misal sampai jam 1, tapi sampai jam 1 belum selesai. Jangan nyerah ya. Langsung tetap dikerjakan terus. Pelan-pelan insya Allah nanti selesai. Tapi sambil buat yang habis PTS juga. Kan habis PTS kontraknya masih tetap jalan. 1 pekan 3 soal. Oke? Okay, it is all of our meeting. Umi my apologies if Umi make any mistake.
Jazakumullah khair for all of you that have joined our Zoom meeting. And special thanks for Nabil, Zakwan, Gilang, Afan, Rifat, that have opened your camera. And then let's close our meeting by reciting. Assalamualaikum. Umumnya hilang ya? Oke, let's close our meeting by reciting hamdalah and doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Oke, see you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin